Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi ke drama Hometown Cha-Cha episode 12. Setelah hubungan mereka diketahui warga Gongjin, mereka semakin bucin guys. Vibes-nya mereka itu udah kayak pengantin baru. Nah, di sini si Mas Ganteng mengalami mimpi buruknya lagi. Dia masih trauma dan merasa nggak pantas untuk bahagia. Karena sampai saat ini dia masih menyalahkan dirinya atas kematian orang-orang yang dia cintai. Tapi tenang aja, si Mas Ganteng udah memiliki obatnya, yaitu si Haejin. Si Haejin langsung menenangkannya nih. Terus si Haejin mengajak si Mas Ganteng untuk melihat matahari terbit. Ternyata mereka udah telat, mataharinya nggak ada lagi guys. Terus si Haejin ini mengajak si Mas Ganteng untuk melihat matahari setiap hari. Wah, kebucinan si Haejin ini membuat si Mas Ganteng ribet sendiri nih. Nggak cuman itu saja, ternyata si Haejin ini udah menyiapkan hal-hal yang akan dia lakukan bersama pacarnya. Dan itu pun dia tulis di XL guys. Aduh, semangat banget nih yang baru-baru jadian. Kemudian ada si Ijun yang mendapatkan penghargaan. Yang mendapatkan penghargaan si Ijun, tapi yang paling heboh itu adalah si Bora. Nah, kedua orang tuanya si Ijun mengajaknya untuk makan bersama. Mereka berdua bahagia banget melihat kepintaran anaknya ini. Tapi yang kocaknya, mereka masih berantem dan berdebat di depannya si Ijun. Terus si Ijun ingin mengambil landak yang dia titipkan ke si Haejin karena orang tuanya sudah memperbolehkannya memelihara landak. Dan tampaknya si Haejin udah terlanjur sayang nih sama landaknya. Jadi dengan berat hati nih dia mengembalikan landaknya si Ijun. Kemudian malam harinya si Haejin menunggu Mas Ganteng di rumahnya. Udah kayak istri yang menunggu suaminya pulang kerja. Aduh, menggemaskan sekali mereka ini. Terus si Haejin menyuruh si Mas Ganteng untuk mandi. Nah, si Mas Ganteng salah paham. Dia pikir setelah dia mandi mereka itu akan melakukan hal-hal yang mesra gitu. Jadi dia langsung lari saat si Haejin menyuruhnya mandi. Nah, ternyata si Mas Ganteng salah. Si Haejin itu hanya ingin mengajaknya untuk olahraga yoga. Si Mas Ganteng udah mikir kalau dia bakalan dikasih jatah nih sama si Haejin. Terus si Haejin saking senang yang mencium lesung pipinya si Mas Ganteng. Nah, dibalas lagi nih sama si Mas Ganteng. Dan saat si Mas Ganteng ingin mencium bibirnya si Haejin, tiba-tiba si Haejin gak mau karena dia belum sikat gigi guys. Si Mas Gantengnya bilang gak apa-apa, tapi si Haejinnya tetap gak mau. Malah dia mengajak si Mas Ganteng untuk sikat gigi bersama. Dari mukanya si Mas Ganteng ini kelihatan kayak pasrah gitu ngikutin kemauan pacarnya. Keesokannya si Haejin memiliki permintaan lagi. Dia ingin foto bersama dengan si Mas Ganteng menggunakan seragam sekolah. Awalnya si Mas Ganteng gak mau. Si Haejin sampai mengejar-ngejar dia dan membujuknya. Lalu saat si Haejin ngambek, akhirnya si Mas Ganteng menurutinya. Akhirnya terkabul nih keinginan si Haejin. Dan gaya mereka juga lucu-lucu banget saat berfoto ini guys. Selanjutnya mereka berencana untuk berkencan ke Seoul. Lalu malam harinya warga Gongjin melakukan rapat desa. Karena si Song Hyun meminta 4 orang untuk tampil di acaranya. Si warga Gongjin langsung heboh nih karena ingin masuk TV. Kemudian mereka diundi secara acak. Dan yang masuk ke acara ini adalah kepala desa, Nenek Gamri, Ibu Namsuk, dan si Oyun. Nah, saat mereka berakting ini benar-benar kaku banget, apalagi si Ibu Namsuk yang kelihatannya cerewet dan banyak cerita, ternyata di depan kamera itu dia gemeteran. Tapi suasana akting mereka ini dicairkan dengan si Oyun membawakan sebuah lagu. Terus saat si Mas Ganteng udah capek karena nemani si Song Hyun seharian syuting, dia menemui pacarnya. Kemudian mereka berpelukan, tanpa sengaja si Misuna masuk lagi. Si Misuna kesel banget nih melihat kebucinan mereka berdua. Terus si Haejin mengkhawatirkan keadaan si Song Hyun karena si Song Hyun tampak kurus setelah ditolak oleh si Haejin. Tapi si Mas Gantengnya jadi cemburu karena si Haejin belak-belakan bilang kalau dia khawatir dengan laki-laki lain. Dan saat si Mas Ganteng makan bersama dengan si Song Hyun, dia menjadi orang yang serakah. Dia mengambil semua bagian yang dimakan si Song Hyun. Ini gara-gara cemburu buta nih. Si Song Hyun juga heran dengan kelakuan si Mas Ganteng. Setelah si Song Hyun tahu permasalahannya, dia menasihati si Mas Ganteng
untuk bersyukur menerima perasaan cemburu yang dia rasakan sekarang. Karena si Song Hyun malah nggak bisa ngerasain itu. Terus penulis Wang dan temannya juga keluar. Karena di dalam kondisinya benar-benar berisik banget guys. Si Bu Hajung dengan si kepala desa ribut dan berdebat gak jelas. Lalu ibunya si Bora dengan ayahnya juga marahan gak jelas gitu. Si warga Gongjin ini benar-benar kocak banget dah. Lanjut lagi ke si Misuna, gak sengaja si Eunchul bertemu dengannya. Lalu si Eunchul mengajaknya untuk jalan-jalan. Terus waktu mereka beli ayam bakar, si Misuna ini memberi kode ke si Eunchul. Tapi si Eunchulnya gak paham karena polosnya. Nah si penjual ayam bakarnya jadi gregetan dengan kepolosan si Eunchul ini. Dan akhirnya si Eunchul menyatakan perasaannya kepada si Misuna. Wah, emang pasangan ini wajib berlayar sih guys. Terus si Mas Ganteng datang ke rumah si Haejin lagi. Dia minta maaf karena udah cemburu buta kepada si Song Hyun. Aduh, melihat kebucinan mereka ini pasti semua penonton jadi heboh guys. Selanjutnya, saat mereka berkencan ke Seoul ini, mereka mendatangi sebuah galeri lukisan. Di sini si Haejin cemburu karena ada sebuah lukisan yang katanya mengingatkan si Mas Ganteng kepada mantannya. Lanjut lagi, si Haejin mengajak si Mas Ganteng untuk berbelanja. Nah, si pasangan bucin ini benar-benar kocak banget. Pilihan baju-bajunya si Mas Ganteng juga aneh banget. Sampai ada baju yang bolong-bolong gitu guys. Nah, ini adalah salah satu keinginan si Haejin membelikan si Mas Ganteng sebuah baju. Terus si Haejin ingin membeli kalung. Nah, si Mas Ganteng berniat untuk membayarnya. Tapi ternyata harga kalungnya itu benar-benar mahal banget guys. Si Mas Gantengnya langsung insecure. Kemudian mereka bertemu dengan teman lamanya si Mas Ganteng. Nah, katanya temannya ini sudah lama mencari si Mas Ganteng. Sepertinya teman lamanya ini bukan hanya sekedar seniornya di kampus deh guys. Karena setelah pertemuan itu si Mas Ganteng tiba-tiba diam dan bengong sendiri. Lanjut lagi, ada si kepala desa yang gak sengaja melihat temannya bertemu dengan Ibu Hwajung. Dia langsung menginterogasi temannya ini. Dan rupanya semua perhatian yang diberikan temannya ini adalah suruhan dari Ibu Hwajung. Karena Ibu Hwajung ini masih sangat memperhatikan dan mempedulikannya. Terus dia makin bingung kenapa Ibu Hwajung ini masih peduli sama dia. Dan saat dia berbincang dengan si Oyun, dia tiba-tiba ingat kejadian 3 tahun yang lalu saat dia mabuk bersama dengan si Oyun. Di sini udah jelas banget kalau sebenarnya Ibu Hwajung itu meminta cerai kepada kepala desa karena si kepala desa ini hanya menikahi Ibu Hwajung dengan rasa kasihan. Wah, satu misteri desa Gongjin sudah terpecahkan guys. Dan setelah si kepala desa ini menyadarinya, dia benar-benar menyesal. Apakah mereka akan CLBK? Kita doakan aja guys. Selanjutnya si Haejin ini merasa nggak enak. Dia berpikir kalau si Mas Ganteng ini tiba-tiba diam gara-gara kalung yang terlalu mahal yang dia beli. Nah, si Mas Ganteng ini juga menolak ajakan si Haejin untuk makan malam. Dan ini benar-benar membuat si Haejin overthinking. Lanjut ke pasangan yang belum berlayar ini, si Song Hyun merasa sedih saat si penulis Wang ingin meninggalkannya. Kayaknya si Song Hyun mulai menyadari perasaannya nih. Dia nggak rela banget saat si penulis Wang ingin pindah kerja. Di akhir episode ini, karena si Haejin sudah overthinking banget, akhirnya dia nyamperin si Mas Ganteng ke rumahnya. Nah, ternyata si Mas Ganteng ini sedang mempersiapkan kejutan untuk si Haejin. Dia juga memiliki daftar keinginan bersama si Haejin, yaitu membuat hadiah yang dia buat dengan tangannya sendiri. Dan mereka pun melakukan adegan kissing. Bagaimana keseruan cinta dan kebucinan mereka, kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video guys. Bye-bye.